Gunung Anak Krakatau kembali erupsi. Status dinaikkan menjadi siaga level 3 dan masyarakat di sekitar wilayah Selat Sunda diminta waspada. Fenomena Anak Krakatau yang menunjukkan erupsi meningkatkan kembali pada bencana tsunami pada jelang tahun baru 2019. Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau terjadi pada tanggal 24 April 2022 dinaikkan menjadi level 3 atau siaga. Erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa hari terakhir menimbulkan kekhawatiran bencana akhir tahun 2018. Tsunami menerjang pesisir sekitar menyebabkan ratusan kehilangan nyawa. Melihat potensi bahaya yang ada, kini bagaimana pemerintah daerah sekitar menyiagakan aparaturnya untuk tanggap bencana, terlebih di masa sibuk mudik lebaran? Untuk mengetahui apa saja yang sudah disiapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, kami sudah tersambung melalui telepon bersama Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana PVMBG, Bapak Hendra Gunawan. Selamat pagi Pak Hendra, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama MG Radio. Selamat pagi Mbak Mercy. Pak Hendra, status dari aktivitas Anak Gunung Krakatau ini ditingkatkan dari siaga 2 menjadi siaga 3, ini apa artinya bagi masyarakat Pak Hendra? Ya, artinya aktivitas Gunung Anak Krakatau memang mengalami peningkatan baik secara visual maupun instrumental. Jadi kita berikan kewaspadaan untuk jarak lebih dalam 5 km dari pusat aktivitas. Di luar jarak 5 km masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, Pak Hendra, setelah berstatus siaga atau di level 3 ini Pak, apa saja langkah upaya mitigasi yang sudah dilakukan? Ya, tentu dengan ada belajar dari kejadian tahun 2018, kita menguatkan koordinasi KL lembaga terkait, diantaranya dengan BMKG dan BNPB. Kita telah melakukan latihan dan koordinasi secara menerus dan peningkatan kerjasama juga dengan BMKG terutama. Oke. Baik, Pak Hendra, saat ini kan aktivitas Gunung Krakatau sifatnya fluktuatif. Dan apakah betul Pak ada potensi longsor yang memicu tsunami? Ya, itu memang bagian dari agenda rapat koordinasi beberapa waktu belakangan ini. Potensi untuk longsor memang masih kecil, tapi kita tidak mau meniadakan potensi sekecil apapun. Okay. Untuk itu kita akan melakukan kerjasama, salah satunya yaitu dengan meningkatkan sistem monitoring yang ada. Baik, meningkatkan sistem monitoring yang ada dan ada sedikit potensi longsor, sehingga ini apakah sudah juga Pak disosialisasikan kepada masyarakat supaya mungkin mereka yang sedang mudik lebaran ini juga aware dengan adanya peningkatan status aktivitas dari Gunung Anak Krakatau ini Pak? Sudah, kami melakukan preskon kemarin antara Badan Geologi, BMKG dan BNPB terkait semua potensi yang mungkin terjadi. Baik, via apa saja nih Pak sosialisasinya kepada masyarakat? Koordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah ya, baik yang ada di Banten maupun yang di Lampung. Serta mengimbau masyarakat untuk update terus informasi pertemuan-pertemuan aktivitas melalui media sosial dari pemerintah yang resmi. Oke, kalau masyarakat mau pantau nih update resminya bisa lihat di mana nih Pak untuk sosial media, karena ini yang paling gampang dijangkau oleh masyarakat. Ya, ada Magma Indonesia maupun ada portal PVMBG, silakan diikuti saja. Baik, Pak Hendra, kalau kita lihat kan BMKG sempat mengungkapkan ada blind spot di Anak Krakatau sehingga alat tidak bisa kirim info. Nah ini apakah benar dan update-nya seperti apa ya sekarang Pak? Apakah ada upaya perbaikan Pak? Betul, jadi alat-alat yang ada sekarang terutama dari PVMBG ini ada di Anak Krakatau dan Pulau Sertung. Nah ini yang blind spot itu di Pulau Rakata. Karena memang medannya sulit dan untuk deploy peralatan secara teknis juga tidak mudah gitu. Kalau ke depan kalau ini bisa dilengkapi, kita sedang upayakan ini masih berjalan dengan rapat-rapat dengan BMKG dengan Kominfo. Oke, seberapa signifikan Pak dengan adanya blind spot ini? Apakah akan berpengaruh pada data atau terhadap kecepatan informasi atau seperti apa sih Pak?
untuk melengkapi sebetulnya, jadi agar lebih ideal lah gitu. Tapi dengan yang ada sekarang kita cukup bagus gitu. Hanya lebih ideal kalau ada di titik yang lain yang yang bisa melengkapi gitu, apa yang sedikit kurang gitu. Oke, baik. Berarti saat ini pun sebenarnya sudah bisa untuk mendeteksi Pak, dan juga untuk langkah preventifnya sudah bisa terbaca data-datanya. Cuman kalau ada satu data lagi ini bisa melengkapi gitu ya Pak ya. Baik. Pak Hendra, BPBD Banten juga mengatakan satu alat sirene tsunami tidak aktif nih Pak. Ini bagaimana nih rencana perbaikannya Pak, dan apakah sudah ada langkah-langkah perbaikan? Ya mungkin kami akan sampaikan ya. Kemarin beberapa hari yang lalu saat kenaikan status, BPBD juga berkunjung kepada kantor ke pos pengamatan yang ada di Carita ya, pos pengamatan gunung api. Bisa kita sampaikan kalau ada laporan seperti memang itu dari ranahnya BPBD ya. Baik. Berarti ini menjadi ranahnya BPBD untuk memperbaiki alat sirene tersebut ya Pak ya? Iya. Baik. Pak, bagi masyarakat nih yang ada di daerah sekitar Gunung Anak Rakatau Pak, ini apa sih yang Bapak bisa sarankan untuk warga sekitar atau yang sedang melakukan perjalanan atau yang berencana untuk berlibur ke daerah-daerah di sekitar Gunung Anak Rakatau ini Pak? Apa yang harus dilakukan sebagai upaya mitigasi? Ya, masyarakat pertama harus mengetahui bahwa ancamannya untuk aktivitas gunung api primer itu ada di dalam radius 5 km. Masyarakat yang ada di luar itu berada jauh puluhan kilometer. Namun tetap harus mengikuti update informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dari media yang resmi sebagai kehati-hatian saja. Karena walaupun aktivitas Gunung Anak Rakatau sekarang cenderung menurun, tapi tetap berfluktuasi. Oke. Baik, Pak, kalau ini kan Bapak katakan ada potensi longsor yang bisa mengakibatkan tsunami meskipun potensi ini sangat kecil. Nah, bagaimana masyarakat bisa Pak, ketika mungkin Pak kemungkinan kecil itu terjadi Pak, ini bisa segera siap dan apa nih langkah-langkahnya jika terjadi tsunami Pak? Ya, kita sudah melakukan SOP bersama ini dengan BMKG karena BMKG yang punya otoritas untuk memberikan warning tsunami. Caranya saat gunung aktif, kita dari PPMBG akan terus memberikan info ke BMKG sebagai memberikan masukan akan potensi bahaya sekunder sebetulnya dari aktivitas gunung api vulkanik bila terjadi longsor. Oke. Apa yang harus dilakukan masyarakat tuh Pak ketika ada warning dari BMKG misalkan terjadi tsunami? Nah, ini masyarakat bisa melakukan apa Pak? Ya sebetulnya kalau informasi dari BMKG kalau dicermati kan menjauhi pantai sebetulnya ya. Oke. Ya, tapi kan lebih bagus kalau ada sistem seperti tadi disampaikan dari ada sirine atau kentongan dari masyarakat, terus ada rambu-rambu evakuasi. Nah ini saya lihat baik di Lampung maupun di Banten sudah ada fokus ke arah situ. Oke. Baik, Pak, terakhir apa saja nih yang sudah dilakukan untuk antisipasi potensi terjadi tsunami akibat peningkatan aktivitas Gunung Anak Rakatau? Ada lagi Pak yang bisa dijelaskan? Ya mudah-mudahan nih kalau ada rencana, kami dari Badan Geologi dan BNPB ini akan meninjau langsung ke lapangan ya besok rencananya. Baik, berarti akan ada tinjauan langsung dari lapangan yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah ya Pak ya? Ya. Baik, Pak Hendra, terima kasih untuk informasi dan penjelasannya Pak. Semoga Bapak dan tim sehat dan sukses selalu Pak dalam menjalankan tugas. Terima kasih sudah bergabung dengan MC Radio Network pagi hari ini.